Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mulai ibadah Minggu Advent yang pertama. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 590 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu sudah datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 43 ayat 2.
Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 136 ayat 5. Setiap tahun tanggal 1 Desember, kita mengadakan peringatan Hari AIDS sedunia. Peringatan Hari AIDS sedunia di tahun 2024 ini mengusung tema global Take the Rights Path, mengambil jalan hak asasi manusia. Dan tema nasional, hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Tema ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pemenuhan hak-hak setiap individu, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang setara tanpa stigma dan diskriminasi. Sejalan dengan tema tersebut, diharapkan seluruh jajaran kesehatan, kementerian, lembaga, dan mitra terkait dapat mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, serta melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS di wilayah masing-masing. Ya Tuhan, jauhkanlah stigmatisasi dan diskriminasi dari kami dengan selalu menghidupkan rasa kasih di antara kami. HKBP AIDS Ministry atau HAM merupakan lembaga pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS serta pendampingan terhadap orang dengan HIV yang sudah melayani lebih dari 2 dekade di bawah naungan Departemen Diakonia HKBP. Setiap tahun kasus yang ditemukan HAM bertambah. Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan dan didampingi oleh HAM dari tahun 2003 sampai 11 November 2024 sebanyak 1.206 kasus, dengan rincian sebagai berikut. HIV sebanyak 333 orang dan AIDS sebanyak 873 orang. Laki-laki sebanyak 890 orang dan perempuan sebanyak 316 orang. Usia 0 sampai 17 tahun sebanyak 54 orang. Usia 18 sampai 30 tahun sebanyak 412 orang. Usia 31 sampai 40 sebanyak 528 orang. Di atas usia 40 tahun sebanyak 212 orang. Penularan dari heteroseksual atau homoseksual sebanyak 1.014 orang. Jarum narkoba sebanyak 132 orang. Melalui transfusi darah sebanyak 1 orang.
dari ibu ke anak sebanyak 53 orang, melalui penggunaan jarum tato sebanyak 2 orang, terpajang taruh jarum saat bekerja sebanyak 2 orang, dan tidak diketahui sebanyak 2 orang. Hidup sebanyak 672 orang, dan meninggal sebanyak 534 orang. Ya Tuhan, sertai dan kuatkanlah selalu gereja-Mu melalui HKBP AIDS Ministry dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2024 ini, sebagaimana dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada ODHA sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan, meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV/AIDS. Kami mendengar tangisan mereka, dan cerita mereka adalah cerita kami juga. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan, terutama oleh HIV/AIDS. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan, sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya untuk kita. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 6-7.
dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu Advent pertama ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 4 sampai 5.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyampaikan persembahan 1A dan 1B, dan kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 1 sampai ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan khotbah pada Minggu Advent pertama hari ini, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 21, ayat 25 hingga ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Advent yang pertama pada hari ini, dan juga dalam tahun liturgi gerejawi disebut juga sebagai tahun baru gerejawi, tahun baru Parhuriaun. Hari Minggu yang lalu di seluruh jemaat HKBP dalam Minggu ujung tahun Parhuriaun yang sekaligus juga peringatan Diakana Monding, peringatan orang-orang meninggal, kita mendengar nama-nama yang diwartakan yang telah mendahului kita, yang telah meninggal. Nah, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan satu hal yang kiranya sangat penting. Begini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita masih hanya mendengarkan daftar nama yang meninggal diwartakan, dan nama kita belum masuk daftar yang diwartakan. Bagaimana kita memaknai keadaan kenyataan ini? Pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau nama kita belum disebut atau diwartakan dan kita masih hidup sampai pada hari ini, itu artinya masih ada rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita masing-masing oleh kasih dan anugerahnya sendiri. Kita berharap dan berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan umur yang panjang ke depan. Yang kedua, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang masih berduka karena berpisah dari yang mereka kasihi. Kiranya mereka mendapat kekuatan dari Tuhan dan iman mereka diteguhkan, dan mereka mengimani bahwa yang mereka kasihi yang telah mendahului berada dalam perkumpulan orang-orang yang ditebus dan dimenangkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita hanya mendengar daftar nama orang meninggal yang diwartakan, belum nama kita diwartakan, marilah kita bersukacita dan mengucap syukur dari inti kemanusiaan kita atau hati kita yang terdalam atas kehidupan ini. Dan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, karena Dia masih punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, kita disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Yang kita dengar dari bacaan firman Tuhan ini, itu yang akan terjadi di suatu saat, suatu masa,
Satu peristiwa yang bisa kita katakan mengerikan. Ayat 25 dikatakan bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Atau ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Mengerikan? Ya, sangat mengerikan. Satu masa di mana seperti firman Tuhan ini katakan yang kita dengarkan. Tapi kabar baik bagi kita adalah ini. Kita berpaling ke firman Tuhan ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia, dan anak manusia yang disebutkan di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, di satu segi kita diarahkan ke suatu keadaan yang menakutkan, mengerikan, tetapi di segi lain ada Tuhan yang disebutkan di sini berkuasa dan mulia. Dan itu sebabnya bagaimana orang percaya dan kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan menghadapi situasi yang seperti ini, mungkin satu saat di masa depan, tetapi bisa juga di dalam pengalaman kehidupan kita keseharian. Di antara kedua kekuatan yang menarik perhatian kita di sini, menarik perhatian kita, penderitaan, kengerian, dan sebagainya, tetapi di segi lain, Tuhan kita dengan kuasa dan kemuliaannya. Bagaimana orang percaya dalam situasi seperti ini? Dari antara sekian yang kita dengarkan dari bacaan firman Tuhan ini, marilah kita melihat dua di antaranya yang sangat penting. Yang pertama, pada ayat 28 tadi dikatakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Artinya, kata bangkit dan untuk mengangkat muka, itu artinya supaya tetap teguh beriman, tetap berpengharapan dalam Tuhan, tetap bersandar pada Tuhan yang berkuasa dan mulia, tetap bersemangat, tidak bersungut-sungut, dan tidak menarik diri dari hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kita memfokuskan diri, kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa dan mulia. Tuhan kita hidup dan berkarya di tengah-tengah kita. Itu sebabnya seperti ungkapan yang bisa meneguhkan hati kita. Tidak ada kata putus asa dalam kamus orang percaya, tetapi tetap dalam keadaan bersemangat dan bersukacita. Nah, hal ini sangat penting ketika kita memasuki bulan Desember, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena barangkali kita mengetahui bahwa sesuai dengan satu hasil studi baru-baru ini mengatakan bahwa ternyata pada bulan Desember tingkat stres manusia itu meningkat, jauh lebih meningkat dibandingkan dengan bulan Januari sampai bulan November. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru bulan-bulan Desember ini adalah kabar baik, kabar sukacita, karena kita akan merayakan Natal, dan inti dari Natal adalah sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita lebih banyak atau terutama kepada Tuhan yang dikatakan di sini berkuasa dan mulia, inilah kekuatan kita untuk tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, kita mendengar dari firman Tuhan ini, ayat 34, dikatakan di situ, jagalah dirimu, dan kita gabungkan dengan apa yang diserukan di dalam ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Artinya, kata berjaga-jaga senantiasa dan berdoa, ini adalah seruan untuk memelihara persekutuan dengan Tuhan hari demi hari. Dengan berserah kepada Tuhan,
kita tidak akan menyerah pada situasi. Dan biarlah kehidupan doa ini menjadi bagian kehidupan kita, disiplin rohani kita hari demi hari. Karena dari doa kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Seperti buku Ende HKBP yang sangat menolong kita untuk menghayati bagaimana kekuatan doa. Tungala namarku si pertanian. Tuhan kita hidup dan berkarya. Biarlah kita tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan, sumber kekuatan kita menjalani kehidupan ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kehidupan ini kepada kami. Kalau pada minggu yang lalu kami hanya mendengar saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami dan nama kami belum diwartakan di dalamnya, kami percaya bahwa Tuhan masih punya rencana yang baik dalam hidup kami sehingga Engkau menganugerahkan kehidupan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh kami alami hari demi hari. Dalam menjalani kehidupan kami ke depan yang Tuhan anugerahkan ini, biarlah kami tetap tinggal dalam naungan kasih Tuhan hari demi hari. Kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau sendirilah yang menuntun jalannya Sinode Agung Gerejamu HKBP yang berlangsung besok tanggal 2 sampai tanggal 8 bulan Desember ini. Engkaulah yang menyertai memberkati semua hamba-hambamu utusan Sinode Gudang dalam perjalanan. Engkaulah yang menguatkan seluruh panitia yang berlelah mempersiapkan segala sesuatunya untuk sinode ini. Engkau jugalah yang menuntun seluruh proses persidangan Sinode Gudang, sehingga proses percakapan dan seluruh keputusan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi gerejamu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 354, Jemaat selalu bertekun menanti Tuhan Yesus, sambil kita menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu selama 1 tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama 1 tahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.